Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau mungkin yang ada di jalan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam seri pelajaran sekolah sahabat kita dengan tema menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Nah, saat ini kita tiba pada pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 dengan judul mengembangkan sikap yang memenangkan. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi pada pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu Roh Kudus-Mu menjadi penolong bagi kami dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sedia menolong kami melalui Roh Kudus. Inilah doa kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku, saya sampaikan tadi bahwa kita sudah berada pada pelajaran yang ke-9 dari seri pelajaran kita menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Nah, judul kita hari ini apa yang saya sampaikan tadi, yaitu mengembangkan sikap yang memenangkan. Nah, saudaraku, dalam memenangkan jiwa, kita perlu mengembangkan yang namanya sikap. Nah, kenapa memenangkan orang perlu mengembangkan sikap? Nah, tentu Tuhan sendiri tidak mau kita hidup dalam kestatisan hidup, ya, termasuk dalam menyampaikan firman Tuhan, ya. Dalam menyampaikan firman Tuhan, Allah mau kita progres. Nah, itulah sebabnya Dia menyampaikan mulai pelajaran hari ini. Kita bersyukur pelajaran hari ini memberikan nasihat bagi kita bagaimana mengembangkan sikap memenangkan jiwa tentunya. Oleh karena tema kita yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, lalu sukacita berbagi dalam misinya. Jadi persahabatan ini adalah untuk Allah, bukan untuk saudara dan untuk saya. Walaupun termasuk di dalamnya adalah saudara dan saya, tapi sesungguhnya pekabaran ini yang kita sampaikan adalah agar orang hubungan persahabatannya terjalin kepada Tuhan, bukan kepada kita. Walaupun saya katakan tadi kita juga termasuk di dalamnya, tapi yang paling utama adalah menjalinkan orang terhubung ke dalam persahabatan dengan Tuhan, karena itulah yang paling penting. Nah, sebelum lebih jauh kita baca dulu ayat tema kita hari ini. Nah, saudara-saudara yang punya gadget di rumah boleh saudara buka, ataupun yang ada di jalan saudara, ya, mari kita buka gadget kita, ya, tekan aplikasi Alkitab kita, lalu kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus, ya, di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi, nah ini penting sekali ini, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah ini hal yang sulit untuk kita buat. Bahkan kita harus melatihnya. Itulah sebabnya pelajaran hari ini dia sampaikan mengembangkan sikap yang memenangkan. Nah, itu artinya saudaraku, ini bukan asal jadi, ya. Sikap memenangkan kepada orang bukanlah sikap yang asal jadian saja, tapi itu harus terus dikembangkan. Harus ada progres terus dalam hidup kita, agar cara kita memenangkan orang adalah cara yang benar-benar terus berkembang, ya. Hari ini mungkin kita bisa saja belum senyum kepada orang, hari esok kita bisa senyum. Hari ini kita sudah bisa senyum, tapi hari esok mungkin kita tertawa dengan orang.
dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi hal yang menyenangkan. Nah, sebagai orang Kristen, saudaraku, kita harus lakukan ini dan terus tumbuh kembangkan. Nah, untuk itu saudaraku, pelajaran kita hari ini ya, atau pekan ini saudaraku, kita akan menelusuri ya lebih dalam mengenai sikap Yesus terhadap orang-orang dan menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sendiri. Nah, itulah pelajaran kita sepanjang minggu ini. Nah, untuk itu saudaraku, sebelum kita masuk pada strategi yang luar biasa ini, kita perlu belajar dulu tentang latar belakang ya. Latar belakang kenapa ya? Kenapa saudara perlu ada penyesuaian diri untuk mengembangkan sikap agar orang-orang dimenangkan. Nah, kenapa? Nah, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 30, lalu ayat 39 sampai 42. Nah, alasan kenapa kita harus buat pengembangan diri tersirat dalam sikap untuk memenangkan orang. Nah, alasan dasarnya oleh karena Tuhan mau kita menginjil. Tuhan mau kita tidak boleh membuat alasan dalam hidup untuk tidak bisa menginjil atau memberitakan firman. Ya, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 30 dan ayat 39 sampai 42, saudaraku, ada persepsi ya kepada orang Yahudi bahwa menginjil atau menyampaikan firman di luar orang Yahudi itu tidak perlu. Nah, sikap ini mungkin sekali ada dalam kehidupan saudara dan saya. Memiliki sifat apatis, masa bodoh untuk menyampaikan firman kepada orang. Nah, pelajaran hari ini dalam Yohanes pasal 4, kalau saudara lihat ayat 27 sampai 30 dan 39 sampai 42, Yesus mau menghantam konsep seperti itu. Ya. Kalau saudara membaca pelajaran yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ini, ada konsep kepada orang Yahudi bahwa orang Samaria tidak masuk dalam perhitungan keselamatan dari Tuhan. Tidak. Kalau saudara membaca ayat ini, saudaraku, ya, terisimnya dalam ayat 3 dan 4, dengarkan dia katakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dengarkan bagian penting ini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, apa maksudnya ini, saudaraku? Nah, dalam pola berpikir orang Yahudi, orang Samaria, saya katakan tadi, tidak masuk dalam hitungan penyelamatan. Dan mereka berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka. Nah, Yesus mengubah konsep mereka ini. Bahwa sesungguhnya bukan seperti itu. Dengarkan saudara. Bukan seperti yang disangka ya oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Dan ceritanya kalau saudara baca, Yesus melalui ya daerah Samaria. Apa maksudnya di sana? Yesus mau menghantam pola pikir dari murid-murid yang sudah dirasuki oleh tradisi bahwa orang Samaria tidak masuk dalam perhitungan ya keselamatan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus melintasi katanya daerah Samaria setelah katanya ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, apa cerita yang boleh dilihat dari sini? Cerita yang saudara boleh lihat dari sini adalah bahwa mata yang diurapi oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, mata yang diurapi oleh Roh Kudus katanya, kemungkinan katanya, ya mampu melihat tuayan yang berlimpah di tempat tandus. Lalu mampu melihat orang yang katanya diurapi oleh Roh Kudus, mata yang diurapi oleh Roh Kudus mampu melihat kemungkinan pada kesulitan. Dan itulah yang Yesus buat.
Itu artinya saudaraku, kalau saudara mau katanya, kita melihat hal ini, minta agar Roh Kudus mengurapi mata kita, mata lahiriah kita, hati lahiriah kita, agar kita dapat melihat ya, bahwa sesungguhnya di tempat tandus itu katanya ya, ada tuayan yang berlimpah. Kemudian di tempat kesulitan, sesulit apapun, ada kemungkinan orang yang bisa dibawa kepada Yesus. Oh, kabar baik saudaraku. Nah, ketika saudara melihat hal ini saudaraku, nah, ada pelajaran yang penting yang Yesus mau saudara dan saya ikuti sebagai strategi dari Yesus dalam mendekati orang. Yang pertama adalah dia sebutkan penyesuaian sikap. Nah, kenapa Yesus mau ini? Yesus tahu saudaraku bahwa setiap pribadi itu adalah pribadi yang berbeda. Dan kita perlu ada penyesuaian sikap dengan orang-orang seperti itu. Dalam arti kita tidak berkompromi dengan dosa. Dalam arti penyesuaian sikap bukan berarti berkompromi dengan dosa, bukan. Tapi penyesuaian sikap yang Tuhan maksudkan di sini adalah kemampuan kita untuk memengaruhi orang lain. Itu maksudnya. Itu. Jadi penyesuaian sikap ini harus mampu katanya kemampuan kita untuk memengaruhi orang lain. Nah, seperti contoh kalau saudara baca dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, kemudian Markus pasal 14 ayat 6 sampai 9. Saudara lihat di situ ada dua perempuan yang Tuhan dekati. Ya. Ada dua perempuan sebagai contoh bagaimana Yesus membuat pendekatan dan penyesuaian sikap dengan kedua wanita ini. Yang pertama saudaraku, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sudah lihat ada seorang wanita Kanaan atau perempuan Kanaan di sana dengan anak yang dirasuk setan. Anak perempuannya datang bermohon kepada Yesus. Dia katakan, "Yesus, tolong anakku." Lalu Yesus apa kata Yesus? Katakan, "Aku datang hanya pada domba-domba," katanya, ya, domba-domba yang umatnya yang ada di Israel. Tetapi saudaraku, perempuan ini mendesak. Dia katakan, "Tolong aku Tuhan." Lalu dia katakan apa yang kedua? Dia sudah katakan hanya pada orang Israel, seharusnya perempuan ini tersinggung. Tapi tidak, dia terus bermohon. Dia katakan, "Tolonglah aku." Lalu Yesus menjawab untuk kedua kali. Agak keras ini, bahkan keras ini dalam pandangan manusia. Yesus katakan demikian, bahwa tidak baik katanya, ya, tidak baik bagi anjing katanya memakan makanan dari anak-anak, ya, dari anak-anak Tuhan itu. Lalu perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Oh, luar biasa saudara, luar biasa. Nah, Yesus menghargai iman orang ini. Sehingga kalau saudara baca dalam Matius pasal 15 ayat 28, Yesus memuji orang itu. Wanita Kanaan itu. Dia katakan demikian kepada wanita itu, "Hai ibu, besar imanmu." Luar biasa. Saudaraku, penyesuaian sikap seperti ini merupakan strategi. Tapi saya pastikan bahwa Yesus tidak menjawab dengan kasar. Dia mau berdialog. Tujuannya adalah untuk memenangkan wanita Samaria ini. Nah saudaraku, sikap kita penting sekali untuk memenangkan orang. Tentu kita boleh memberikan pekabaran yang keras, tetapi sikap kita harus terlihat sikap yang penuh kasih dan cinta. Dan itulah yang Yesus sampaikan. Datang kepada orang kedua, wanita pelacur. Kalau saudara baca dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9, dia datang mengurapi kaki Yesus. Lalu murid-murid menegur dengan keras kepada Yesus. Tapi Yesus, dia katakan biarkan itu terjadi. Ya, seorang wanita yang reputasinya buruk di pandangan banyak orang. Seorang wanita yang telah gagal dan sering berbuat dosa. Tetapi Yesus mengampuni orang ini. Dan kita tahu ceritanya. Orang itu lewat sikap Yesus yang lemah lembut dan penuh kasih kepadanya, orang itu
akhirnya diubahkan. Dan dalam cerita ini, Yesus menghargai iman perempuan ini. Sehingga dalam Markus pasal 14 ayat 9 dia katakan, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oh, Yesus begitu menghargai orang ini. Ya, Yesus tahu dengan sikap yang dia tunjukkan, sikap yang penuh kasih, penuh dengan kelemah lembutan, orang ini akan berubah. Saudaraku, kadang sikap kita bukan kita disebut berubah-ubah, tidak, tapi penyesuaian sikap terhadap orang dengan orang yang lain itu sangat perlu. Kadang kita bersikap keras tapi penuh kasih. Kadang kita harus bersikap lembut tapi kasihnya tetap ada di sana. Sama-sama, baik sikap keras dan tegas dan sikap lembut dan penuh hormat, semuanya ya di dalamnya memiliki kualitas kasih. Itulah yang Yesus inginkan kita terapkan ketika kita datang kepada orang. Lalu dalam membagikan Injil Yesus, kita harus membaginya dengan penuh kasih sayang. Ya, bagaimana cara membagikan Injil? Kalau saudara datang untuk membagikan Injil, ada sikap Yesus yang baik sekali yang dia perankan melalui Paulus. Ya, ketika Paulus menyampaikan pekabaran kepada jemaat Tesalonika. Kalau saudara baca dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4, ini sikap kasih untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran itu harus disampaikan, tapi tetap dalam koridor kasih. Apa yang Paulus katakan? Sebelum dia menyampaikan pekabaran keras di sana, dia katakan demikian, imanmu bertumbuh. Oh jemaatku, dia katakan imanmu bertumbuh, kasihmu makin kuat, kamu menjadi contoh bagi jemaat lain. Nah, apa yang boleh kita lihat di sini? Bila mana saudara memuji, katanya harus memuji berdasarkan kualitas dari orang itu, berdasarkan kualitas dari jemaat itu, maka orang itu akan tersentuh, hati mereka akan diubahkan. Bila mana strategi ini saudara kembangkan, memuji hal-hal yang positif, ya, oh orang itu akan diubahkan. Saya pikir saudara aminkan hal ini. Mari saudara datang lebih dahulu dengan kritikan kepada orang, ya, dengan singgungan dan singgungan. Nah, ini akan membuat orang tersinggung dan marah terhadap saudara. Tapi bila mana saudara katanya datang dengan sikap, ya, sikap memuji kualitas orang itu, oh jemaat itu, saya percaya strategi ini akan sangat memenangkan. Demikian juga dalam memenangkan orang kepada Yesus. Sikap ini diinginkan oleh Tuhan agar kita kembangkan, ya, kita kembangkan agar orang itu mengenal Yesus dan akhirnya menerima, dan akhirnya kita memenangkan orang itu kepada Yesus. Kenapa harus kita buat ini? Ada dasarnya, saudaraku. Nah, kita tidak lepas dari segala kekurangan. Begitu juga dengan orang yang kita jumpai penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi perlu kita sadari dasar kenapa kita harus lakukan ini. Kalau saudara baca Roma 15 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 32. Karena dasarnya Yesus telah menerima dan mengampuni kita dengan segala kekurangan kita. Itu artinya kita harus penuh sikap. Sikap kita harus selalu ada penyesuaian dengan orang-orang yang sikapnya buruk dan lain sebagainya. Penyesuaian dalam artinya kita harus menunjukkan sikap yang penuh hormat dan kasih kepada orang. Ya. Seberdosa apapun orang itu maksudnya kita harus menerima orang itu seperti Yesus menerima kita dalam Roma pasal 15 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 32. Tentu ajakan Tuhan ini agar kita lakukan ini agar Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jika kita menyadari bahwa kita diterima oleh Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, maka hal yang sama itu Tuhan inginkan kita juga lakukan kepada orang. Sehingga dalam pekabaran kita, dalam menyampaikan pekabaran Tuhan dari kita kepada orang, ya, saya yakin dan kita semua yakin orang itu akan dimenangkan bagi Yesus. Amin.
Ya, kita perlu aminkan itu. Ya, yang terakhir, strategi Yesus ya dalam membagi kebenaran yang perlu saudara dan saya kembangkan itu, yaitu membagi kebenaran dengan penuh kasih. Saya mau katakan saudaraku, kebenaran ini adalah keras. Menyampaikan sebuah kebenaran saudara, itu bukanlah mudah. Ya, kadang itu membuat orang tersinggung, sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, kita perlu sabar dan tetap hormat dalam melihat keberadaan itu. Sehingga sekali lagi, orang itu dimenangkan bagi Tuhan. Kutipan saya yang terakhir, kalau saudara baca di dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 6 halaman 484, dia sebutkan demikian. Kasih Kristus yang ajaib akan mencairkan dan menaklukkan hati, sedangkan hanya sekedar mengulangi ajaran tidak akan melaksanakan apa-apa. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Hai Sion, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu itu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 1 dan ayat 9 sampai ayat 11. Saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan. Kita membawa kawanan domba ke pangkuan Tuhan. Kita membawa mereka dengan penuh kasih dan hormat, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita ketika kita membagikan kabar keselamatan ini kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, adalah doa saya. Mari berdoa. Bapa di surga, berkati firman yang kami baru saja pelajari. Biarlah ini menolong kami dan akhirnya membawa pertolongan bagi banyak orang. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu sedia untuk menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati semua yang telah mendengarkan kabar baik ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan pekabaran ini. Shalom.